Halo, apa kabar? Semoga sehat. Di sesi kali ini kita akan bicara tentang solid principle. Jadi, solid principle ini pada hakikatnya bicara tentang desain. Jadi, kita akan bicara sedikit tentang desain pada topik bahasan kali ini. Oke, ini adalah beberapa objektif yang diharapkan dapat Anda peroleh setelah kuliah ini dan kuliah minggu depan. Jadi, solid principle akan kita jalankan 2 minggu. Yang pertama, Anda mampu mendeskripsikan apa sih solid principle itu, termasuk di dalamnya motivasi dari solid principle. Berikutnya, Anda mampu menganalisis desain. Anda akan menganalisis desain untuk menemukan apakah desain itu comply atau cocok atau tidak dengan solid principle. Dan yang terakhir, karena Anda mampu menemukan mana yang sesuai dan mana yang tidak, tentu diharapkan Anda mampu mendesain solusi yang sesuai dengan solid principle. Oke, kita akan mulai dengan motivasi. Apa sih motivasi dari solid principle? Selanjutnya, kita akan bahas satu-satu dari setiap prinsip yang ada di solid. Yang pertama adalah single responsibility principle. Yang kedua adalah open close principle. Yang ketiga adalah list of substitution principle yang paling susah. Berikutnya ada interface segregation principle. Lalu yang terakhir ada dependency inversion principle. Kita akan bahas satu-satu. Oke, motivasi dari solid principle. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa desain yang bagus itu seperti apa. Desain itu sangat subjektif. Ya. Masing-masing personal itu akan menghasilkan desain yang berbeda-beda untuk menyelesaikan suatu persoalan yang sama. Ya. Jadi seperti seorang chef ketika misalnya diminta untuk eh, membuat sebuah masakan, misalnya bakso gitu ya, maka chef yang satu dengan yang lain akan menghasilkan bakso yang berbeda. Meskipun ya sama-sama punya pentol bakso, sama-sama punya mie, tapi isinya, isi kuahnya itu berbeda. Atau isi baksonya mungkin berbeda. Yang satu isinya telur, yang satu mungkin isinya daging, yang satu mungkin isinya buah beri, ya mungkin saja desain itu bermacam-macam. Nah, desain yang bagus itu seperti apa sih? Desain yang bagus itu adalah desain yang mampu bertahan ketika harus ada perubahan. Yang dimaksud dengan mampu bertahan di sini adalah dia bisa beradaptasi. Jadi, ketika sebuah desain itu terpaksa dibuang dan harus diganti dengan desain yang baru, itu berarti desain yang awal itu tidak bagus, ya, tidak keren. Oke. Nah, tujuan dari solid principle adalah berupaya sebaik mungkin untuk mengachieve yang namanya desain yang bagus, ya. Jadi desain itu harus bagus. Gimana caranya? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengaplikasikan kelima solid principle yang kita akan diskusikan pada hari ini. Oke, yang pertama adalah kita akan kita ingin untuk desain yang kita kembangkan itu tidak fragile. Fragile artinya di sini konteksnya ya, ketika ada perubahan, misalnya, oh saya mau ganti ini sedikit, gitu ya, feature saya mau nambahin feature begini, misalnya, maka seluruh desainnya itu akan dimodifikasi, atau setidaknya ada banyak area yang harus diganti. Ya. Misalnya contoh mobil deh, kalau misalnya ada mobil, misalnya Formula 1 ya, Anda tahu Formula 1 ya, mobil Formula 1 itu kan didesain aerodinamis. Ya. Kalau misalnya ditemukan bahwa bagian hidung dari mobil Formula 1 itu ternyata
menghambat aerodinamis dari mobil, maka yang diganti harusnya adalah muncungnya saja, hidungnya saja. Dia tidak perlu mengganti mesinnya, dia tidak perlu mengganti sayapnya atau yang lain-lain. Ya, itu contoh yang desainnya bagus. Tapi kalau desainnya fragile, hanya untuk mengganti hidungnya saja, itu seluruh bodi dari Formula 1 harus dicopot. Itu nggak bagus. Ya. Yang berikutnya adalah kita tidak ingin ketika sebuah perubahan dilakukan, ya, sebuah perubahan dilakukan, kita tidak ingin dia menyebabkan masalah di tempat lain. Jangan sampai misalnya karena kita ganti muncung dari hidung Formula 1, maka sayapnya jadi rusak. Itu nggak boleh. Ya, kalau muncungnya diganti, ya muncungnya aja yang boleh bermasalah. Tidak boleh mengganggu yang lain. Ya. Ini kita akan lihat contohnya. Nah, untuk meng-achieve desain yang bagus, yang tidak fragile, kita akan coba dengan solid principle. Oke, kita akan mulai dari prinsip yang pertama, single responsibility principle. Intinya di sini adalah sebuah kelas atau sebuah komponen, ya, itu hanya boleh punya satu alasan untuk diubah. Apa yang diubah? Komponennya. Kenapa komponen diubah? Karena dia cuma punya satu tugas, ya, tugas yang sangat spesifik. Jadi karena tugasnya sangat spesifik, maka ketika tugasnya diubah, maka dia berubah. Kalau bukan tugasnya, harusnya dia tidak diubah. Di sini contohnya tentang sistem pernafasan. Jadi sistem pernafasan itu adalah yang berkaitan dengan bagaimana oksigen dan karbon dioksida dipertukarkan. Ya. Konteksnya di sini manusia, ya, karena sini pakai lungs, ya, pakai paru. Nah, sistem pernafasan itu harusnya tidak tumpang tindih dengan sistem peredaran darah. Ya, tentang bagaimana darah itu mengalir dalam tubuh. Ada vena, ada arteri, gitu ya. Jadi itu nggak ada hubungannya. Kalau misalnya suatu saat, misalnya mau diganti paru-parunya dengan insang misalnya. Ya Anda mungkin masih ingat ya Denny manusia ikan ya. Ya, Denny manusia ikan. Eh, ketika di air dia akan menggunakan insangnya, tapi tetap peredaran darahnya menggunakan peredaran darah manusia seperti biasa. Cuman eh, sistem pernafasannya yang berbeda. Oke, jadi ketika ada perubahan di respiratory system, harusnya tidak memengaruhi bagaimana aliran darah di dalam tubuh. Itu harus jadi dua sistem yang berbeda. Jadi kalau perlu perubahan, misalnya, wah nggak keren nih pakai paru, gitu ya. Wah kita ganti pakai insang, silahkan ganti pakai insang. Tapi peredaran darah tetap sama, gitu ya. Jadi perubahan yang terjadi pada respiratory system itu murni terjadi karena alasan yang berkaitan dengan respiratory system. Ya. Contoh tadi kan saya sampaikan bahwa yang mau diganti adalah lungs-nya, parunya. Diganti dengan apa? Insang. Ya. Jadi yang diganti terkait dengan respiratory system. Jangan kalau Anda mau mengganti misalnya paru, oh saya mau ganti dengan eh, trakea misalnya. Terus Anda ganti juga blood system-nya. Gara-gara Anda ganti trakea. Jadi itu nggak pas. Ya. Jadi ketika Anda mengganti, gantilah atau ubahlah sesuai dengan persoalannya. Ya. Jadi kalau misalnya persoalannya terkait dengan respiratory system, maka yang diganti atau diperbaiki adalah respiratory system. Ya. Jangan sampai perubahan pada respiratory system harus mengubah bagaimana blood flow bekerja. Ya, itu intinya. Nah, setiap kelas atau komponen itu harus punya apa ya, responsibility atau punya tugas yang jelas, sehingga isi di dalam kelas itu hanya yang interrelated, hanya yang saling berelasi, benar-benar saling berelasi. Jika tidak saling berelasi, Anda harus split, ya.
Anda split. Seperti tadi, antara respiratory system Anda split dengan eh, aliran darah ya. Bagaimana darah itu dialirkan dalam tubuh. Oke, ketika sebuah kelas itu hanya memiliki satu responsibility, atau punya satu tanggung jawab, atau punya satu tugas yang sangat spesifik, maka ketika ada perubahan terhadap kelas atau komponen itu, pasti alasannya karena ada modifikasi terhadap responsibility atau tugasnya. Ya. Contoh misalnya, Anda pernah lihat printer yang bisa scan ya. Jadi dari printer, bawahnya bisa ngeprint, atasnya bisa scan. Itu satu komponen besar ya, tapi tugasnya banyak. Kira-kira kalau Anda membawa printer ini ke tukang servis, alasannya kenapa ya? Apakah dia cuma punya satu alasan? Tidak, ada beberapa alasan. Yang paling sederhana misalnya dia nggak bisa ngeprint, atau misalnya ngejam, ya. Karena setiap kali kita ngeprint ngejam, nyangkut, ngejam gitu ya, kertasnya nyangkut. Alasan yang berikutnya bisa saja terkait dengan scannernya. Misalnya, wah ini kalau kita taruh berkas, kita scan, nggak nge-scan dia. Semuanya putih semua, atau semuanya hitam semua, gosong gitu ya. Nah, itu kesalahan. Kesalahan dari scanner, bukan kesalahan dari printernya. Printernya mungkin baik-baik saja, ngeprint bagus, nggak ngejam, gitu ya. Nah, di situ terlihat bahwa komponen yang kita bicarakan adalah printer, itu terlalu banyak responsibility. Dampaknya apa sih kalau dia terlalu banyak? Akan banyak alasan yang menyebabkan si printer itu diservis. Beda kalau misalnya Anda punya printer dan scanner terpisah. Kalau scanner itu dibawa ke tukang servis, kira-kira alasannya kenapa ya? Apakah karena dia nggak bisa ngeprint? Tentu tidak. Dia akan spesifik terkait scanning. Jadi, kalau scanner dibawa ke tukang servis, pasti karena nggak bisa scan, atau kalau nge-scan dia hitam semua, atau putih semua, gitu ya. Demikian juga dengan printer yang terpisah tadi. Kira-kira kenapa dia dibawa ke tukang servis? Ya tentu karena persoalan terkait printing. Misalnya, wah tintanya komat kamit ya, wah kemana-mana bercak-bercak, atau misalnya bergaris-garis, atau bahkan eh, ngeprintnya nggak bagus ya, kadang-kadang putus-putus lain sebagainya ya. Jadi di sini di situ itu adalah contoh dari kasus single responsibility principle. Oke, misalnya sebuah perubahan, sebuah change itu diperlukan. Ya, ini konteksnya pada sebuah sistem ya yang lumayan kompleks ya. Misalnya gini, Anda punya sebuah toko, kemudian toko ini tentu toko jual beli ya, toko jual beli. Kemudian toko ini awalnya menerima hanya uang tunai untuk pembayaran. Terus Anda menambahkan sebuah change, ya Anda melakukan sebuah change. Change-nya berupa penambahan metode pembayaran. Misalnya Anda menambahkan dengan kartu kredit ya, atau menggunakan kartu debit yang tinggal gesek, atau Anda menggunakan online payment kayak Gojek ya, GoPay atau OVO, Dana dan lain-lain ke dalam sistem toko Anda untuk pembayaran. Apakah ketika penambahan ini dilakukan, Anda akan mengubah bagaimana cara Anda menata barang di toko? Tidak, caranya akan tetap sama. Apakah Anda akan mengubah bagaimana caranya Anda memesan barang dari supplier? Tentunya tidak. Ya, pada kasus toko tadi, penambahan yang dilakukan itu sebisa mungkin mengubah ya, sedikit aspek dari sistem. Ya. Karena tadi terkait dengan pembayaran, maka ya yang berubah hanya sistem pembayaran. Anda tidak sebaiknya tidak memengaruhi bagian-bagian yang lain. Jadi dengan single responsibility principle, maka diharapkan akan mengurangi ya, mengurangi jumlah
change atau jumlah affected komponen ketika perubahan diperlukan. Oke, ini kita ambil sebuah contoh. Di sini ada 4 buah komponen, gitu ya. Komponen inti di sini adalah rectangle, ya, ya segi segi 4 gitu ya, segi 4, segi 4. Ada kelas namanya rectangle, kemudian ada komponen namanya GUI, Graphical User Interface, kemudian ada graphical application, jadi aplikasi yang ada grafiknya. Yang berikutnya adalah computational geometry application. Ini computational geometry application ini hanya untuk menghitung ya, computation, ya. Jadi hanya compute ya, hanya menghitung ya, menghitung eh, geometri ya, geometri. Jadi rectangle ini termasuk geometri. Nah, berbeda dengan graphical application ini adalah sebuah aplikasi ya yang menampilkan bentuk-bentuk dari geometri. Jadi misalnya rectangle, kotak gitu ya, terus circle dan lain sebagainya. Lalu di sana ada komponen namanya GUI. Nah, GUI ini adalah komponen yang di mana rectangle atau geometri-geometri itu digambar. Sementara graphical application itu adalah aplikasinya. Jadi di sini cara membacanya kira-kira seperti ini. Di dalam graphical application ada rectangle. Di dalam graphical application ada GUI. Ya. Di dalam rectangle ada GUI. Lalu di dalam computational geometry ada juga GUI. Sorry, di dalam computational geometry ada juga rectangle. Jadi arah panah itu artinya eh, menggunakan atau memakai. Jadi kalau misalnya graphical application ada panah ke rectangle, itu kan asosiasi ya, ada hubungannya, relationship. Jadi graphical application menggunakan rectangle. Jadi di dalam graphical application ada rectangle. Oke, pada kasus ini kira-kira apa sih persoalannya? Apa sih, ada nggak masalah di dalam kasus? Coba dipikirkan dulu. Di sini kelas rectangle itu memiliki dua responsibility atau tugas yang benar-benar disconnected, artinya tidak punya relasi, tidak berelasi antara responsibility yang satu dengan responsibility yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah ngedraw, ya, menggambar, ya, menggambar geometrinya. Yang kedua adalah menghitung, ya, menghitung mathematical modelnya, jadi model matematisnya. Misalnya karena di sini menghitung area, ya, luas, jadi misalnya panjang kali lebar, gitu ya. Rectangle punya dua alasan atau lebih dari satu alasan untuk diubah. Jadi ini tidak bagus. Ini melanggar single responsibility principle. Oke, lalu apa solusinya? Ya, solusinya sederhana ya, kita pisahkan aja kedua responsibility ini. Ya. Di sini digambarkan bahwa rectangle itu cuman ngedraw, ya. The rectangle cuman ngedraw. Lantas bagaimana dengan menghitung nilai? Ya, untuk menghitung nilai, dia akan menggunakan geometric rectangle. Jadi ada sebuah kelas baru namanya geometric rectangle. Nah, apa keuntungan dari ini? Keuntungan dari ini, setiap kelas atau setiap komponen itu akan punya exactly satu responsibility. Jadi kalau ditanya, kenapa rectangle berubah? Pasti karena bagaimana cara ngedrawnya. Kenapa geometric rectangle berubah? Pasti karena cara menghitung areanya. Jadi kita tidak akan berpikir, kenapa rectangle berubah ya? Mungkin karena menghitung areanya. Itu tidak terjadi lagi di sini. Oke, jadi di sini lebih clear, ya. Lebih clear tugasnya apa. Sip. Kita akan masuk ke eh, prinsip yang kedua. Ini adalah prinsip terakhir yang akan kita bicarakan pada sesi ini. Eh, yang pertama adalah setiap komponen, setiap entity, kan sebutannya itu ya, entity, komponen, atau misalnya kelas, itu harus open for extension, artinya dia boleh ditambahi atau diperkaya
ya ditambahi dengan yang relevan, tapi sebaiknya dia tidak dimodifikasi, ya, atau seminimal mungkin dia terdampak modifikasi. Kalau modifikasinya relevan terhadap dia, nggak masalah. Tapi kalau modifikasinya tidak relevan, ya nggak boleh. Itu masalah yang tadi ya, single responsibility principle. Oke, penambahan di sini, sorry, extension ya, penambahan pada eh, entity atau kelas atau modul atau ya macam-macam itu pada konteksnya adalah penambahan fungsi atau memperkaya fungsi, ya, bukan untuk menggemukkan isi. Jadi misalnya gini, kalau Microsoft Word atau misalnya Word prosesor ya, kayak Microsoft Word gitu ya, itu kan tugasnya udah jelas. Apa itu? Ya kita bisa nulis di situ, kita bisa bikin dokumen di situ, kita bisa ngeformat teks, ya, terus kita bisa bikin styles. Dia boleh di-extend dalam konteks penambahan feature. Misalnya, tadinya dia tidak bisa nge-print ke PDF misalnya, sekarang jadi bisa. Kalau misalnya dia tidak bisa nge-print ke JPEG misalnya, ke gambar, sekarang jadi bisa. Ya, itu penambahan feature yang masih relevan. Oke. Nah, sebaliknya sebuah perubahan yang diperlukan atau penambahan yang dilakukan, misalnya tadi nambah feature nge-print misalnya, modifikasi tidak boleh mengakibatkan cascade changes. Artinya tidak boleh mengakibatkan semacam domino effect gitu ya. Kalau misalnya diubah jadi sini, wah sini harus ganti, sini harus ganti, sini harus ganti, sini harus ganti. Nah itu nggak bagus, itu jelek ya. Dan existing code, kalau misalnya Anda punya code sebelumnya, maka code itu harusnya tidak diganti ya. Code yang Anda sudah miliki itu tidak dimodifikasi gitu ya, seminimal mungkin tidak dimodifikasi. Oke. Nah, kunci dari open close principle adalah abstraksi, ya, adalah abstraksi itu yang paling inti. Jadi, Anda barangkali masih ingat konsep inheritance dan polymorphism ya, sudah kita pernah pelajari. Jadi, dengan menggunakan konsep inheritance dan polymorphism, kita bisa meng-achieve, open close principle. Jadi, kita akan lihat contohnya di slide berikutnya. Oke, di sini ada 2 buah kelas ya, client dan server. Di sini client menggunakan server. Jadi di dalam client, kodenya client, itu ada kelas server ya, atau ada komponen server. Kira-kira ada masalah nggak ya dengan ini? Oke, kita bahas, yang pertama bagaimana jika klien ya, komponen klien itu ingin menggunakan, eee, varian lain ya, atau misalnya implementasi lain dari server. Ada nggak caranya? Gimana ya caranya? Caranya adalah dengan mengubah code klien. Jadi code-nya di klien ini kita buka, terus kita modif code-nya klien untuk mengakomodir implementasi yang ingin dia gunakan, implementasi baru yang ingin dia gunakan. Kita akan lihat contohnya, meskipun sebenarnya ini bisa diselesaikan. Oke, kita lihat contohnya berikut. Oke, sekarang kita punya code dari klien yang tadi. Di sini di kelas klien ya, kita punya server di dalamnya, ya, ada objek server di dalamnya karena klien menggunakan server. Lalu kita buat sebuah konstruktor, ya, kita buat sebuah konstruktor, masukannya adalah server, lalu di dalamnya kita set nilai server internal dari klien, ya, internal dari klien, kita set dengan server yang menjadi parameter dalam konstruktor. Lalu di klien itu ada sebuah metode namanya doThis, ya, doThis ya, sangat simpel sekali. Kemudian di dalam kelas ini,
di dalam metode ini dia memanggil eh, server.doThat. Jadi doThat ini ada sebuah metode milik server. Setelah itu kita akan coba cetak ya seperti ini aja ya, client to this. Sekarang kita lihat dulu isi dari server, ya, kita lihat dulu isi dari server, kelas server. Nah di kelas server kita cuma punya satu metode namanya doThat ya, doThat. Ini itu aja. Nah selanjutnya kita punya sebuah kelas namanya driver, ini yang akan kita eksekusi. Jadi di kelas driver kita meng-create sebuah server, ya, sebuah server, lalu kita create kliennya. Ya. Ketika kita meng-create klien, kita masukkan server yang akan digunakan oleh klien. Jadi ketika misalnya klien di-create, ya, ketika diinstansiasi, maka server yang kita sertakan di sini akan masuk ke dalam klien. Oke. Nah, berikutnya kita akan call client.toThis. Nah, kita coba jalankan, ya, apa outputnya, run file. Oke, outputnya adalah doThat dan doThis. Jadi, milik server dijalankan, lalu milik klien dijalankan. Nah, itu udah cocok, pas. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kita punya implementasi yang lain ya. Saya ingin klien saya ini tidak menggunakan komponen dari server. Saya mau server yang lebih canggih. Misalnya nama servernya adalah fast server. Ya. Karena sini saya copy aja. Ini cuma contoh. Saya copy. Oke. Lalu saya ganti namanya jadi fast server. Oke. Namanya sudah fast server. Kemudian saya ganti dengan fast server. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda kalau Anda tidak menggunakan prinsip yang kedua, which is itu adalah open close principle, maka perubahan apa yang perlu Anda lakukan? Oke, perlu diingat bahwa open close principle sebaik mungkin tidak menyentuh atau tidak memodifikasi kode yang sudah exist. Oke. Jadi di sini kasusnya adalah saya ingin fast server. Oke, sekarang saya sudah punya fast server dan saya ingin mengganti ini dengan fast server karena saya ingin klien saya menggunakan fast server. Bisa nggak? Coba, ya. Error ya. Ya, Anda bisa lihat sini error. Katanya tidak kompatibel. Kenapa tidak kompatibel? Karena tipe dari fast server itu tidak sama dengan tipe dari server. Terus dampaknya apa? Pertama, Anda sudah melakukan perubahan pada kelas driver ya. Di sini Anda sudah melakukan perubahan. Nah, kalau Anda mau mengubah eee dari server menjadi fast server, tidak hanya kelas driver yang Anda harus modifikasi, tapi juga kelas client, ya. Di sini Anda harus ubah juga. Yang tadinya server Anda ganti dengan fast server, oke? Jadi, dengan cara seperti ini Anda baru bisa melakukan, modifikasi yang sempurna tanpa error. Kita bisa, balik lagi ke driver, ya, errornya sudah hilang. Dan sekarang kita bisa run driver lagi ya. Kita bisa run, bentar, run file. Oke, sekarang kita sudah menggunakan fast server. Ingat bahwa di sini Anda melakukan dua change, yaitu terhadap kelas driver dan kelas client. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat solusinya. Ya. Apa solusinya?
Oke, di sini kita punya konfigurasi kelas yang sama seperti yang sebelumnya ya. Kita punya klien dengan kondisi seperti itu, lalu kita punya server juga seperti itu, lalu kita punya driver juga ya, seperti itu juga, seperti yang tadi. Lalu kita punya fast server. Jadi saya tambahin bus 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 karena fast. Bus bus kencang banget. Oke, solusinya apa? Pertama, kita buat sebuah interface. Misalnya interface-nya di sini kita kasih nama iServer. Ya, interface I itu interface. Oke, lalu ini kita hapus saja. Lalu di dalam interface kita hanya akan mendefinisikan sebuah eh, start method ya, public void do that. Hanya itu. Oke. Lalu kita akan pergi ke fast server. Kita akan pergi ke fast server. Lalu di fast server Anda setelah kita punya iServer sebagai interface, maka Anda harus memodifikasi si server, ya, si server agar mengimplement iServer. Oke, sip. Ini tambah anotasi. Kemudian demikian juga dengan fast server. Di fast server sini Anda juga bisa, Anda harus mengimplement iServer, kemudian Anda tambahkan anotasi. Nah, key-nya di sini adalah ketika di client. Di client, instead of menggunakan server, Anda menggunakan iServer. Sip, keren. Sekarang kita coba jalankan driver. Run, run. Oke, hasilnya mantap ya. Oke, hasilnya oke. Nah, sekarang kalau kita balik ke driver, tadi kan kita mau mengganti server dengan iServer, sorry, mengganti server dengan fast server. Kita buat aja fast server, fast server dengan new fast server. Lalu ini kita ganti dengan fast server. Ada error? Tidak ada error. Bagaimana kalau misalnya kita bandingkan ya? Sekarang yang ini kan sudah mengaplikasikan open close. Bagaimana kalau atau berapa jumlah file yang kita modifikasi kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah server yang baru, misalnya slow server deh, ya. Misalnya di sini saya mau buat slow server, ya. Ini di kasus yang jelek, ya, yang tidak mengaplikasikan open close. Kalau kita mau membuat slow server, kita copy aja ini, ya. Kasih nama slow server. Nah, saya ganti dulu slow server. Nah, pertanyaannya, ada berapa code yang harus Anda ubah kalau Anda mau mengganti dari fast server jadi slow server? Pertama, jelas di driver Anda modifikasi. Ya, kemudian di sini kita ganti dengan slow server. Lalu siapa sih yang mau dengan slow server? Oke, berikutnya adalah Anda juga harus mengganti di client. Jadi client ini Anda harus modifikasi. Karena kenapa? Karena slow server itu tidak sama dengan fast server, tidak sama dengan server. Jadi Anda perlu modifikasi di sini, ya. Anda perlu modifikasi, Anda ganti dengan slow server.
baru tidak error, ya. Sekarang nggak error. Lalu kita mau run file, oke, slow server. Nah, bagaimana dengan kasus yang bagus, yang menggunakan open close principle? Ya, kita copy aja ini. Ya, misalnya kita ganti dengan slow server. Oke, sekarang kita punya slow server, sama-sama implement iServer, lalu saya ganti ini jadi teksnya nggak cocok ya, walk 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 misalnya. Oke, nah pertanyaannya adalah ada berapa perubahan yang kita perlu lakukan ketika saya ingin mengganti implementasi dari fast server, yang tadinya pakai fast server, menjadi slow server. Saya cuma butuh satu perubahan. Apa itu? Di sini. Jadi saya cuma perlu mengubah driver saja. Slow server sama dengan new slow server. Oke, lalu di sini saya ganti dengan slow server. Sip, selesai. Saya tidak perlu mengubah kelas klien. Ya, artinya lebih sedikit jumlah perubahan yang harus saya lakukan ketimbang yang sebelumnya. Sip. Oke, itu adalah solusi yang bisa ditempuh dengan menggunakan open close principle, ya. Open close principle yang kita aplikasikan menggunakan interface. Oke, kira-kira idenya seperti itu. Eh, Terima kasih. Ini adalah akhir dari sesi. Sampai ketemu lagi. Ciao.